Baik, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat malam semuanya. Mohon maaf ada kendala, tetapi kendala tidak membuat semangat kita untuk turun, tetapi semakin meningkat untuk bagaimana kita mendengarkan pencerahan dari pemateri malam ini yang luar biasa. Baiklah, kita langsung sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita sama-sama menyatukan hati untuk puji-pujian ya Pak ya, langsung pujian dulu. Saya mengambilnya dari, mudah-mudahan semua bisa ya, jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Musiknya mungkin dari sini aja deh, dari HP deh, jadi kan ada musik tanpa ini. Baik, silakan. Nanti yang doa Ibu Pramono ya. Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman, hidupku akan berubah oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menang hidupku oleh kuasa-Mu. Semuanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mungkin saja ku pilih Engkau dan diberikannya. Sekali lagi kita katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman, hidupku hanya ditempuh ku aman karena kau menjaga, ku karena kau menang bagi Tuhan tak ada yang Kenapa Bu? Rapiku yang bunyi. Enggak. Nge-zoom tapi jaringan enggak bagus nge-zoom Bu. bagi Tuhan tak ada yang mungkin saja dan diberikannya, dan diberikannya. Baik, cukup Pak pujiannya. Mudah-mudahan memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersama-sama kami datang padamu Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih bahwa pada malam hari ini melalui Zoom meeting kami boleh mendapat kesempatan untuk pelajaran pemahaman Alkitab. Bapa dalam surga, kami mohon Engkau yang menyertai pada kami satu persatu, pada Bapak Eki, Kak Tim yang menyampaikan firman, pada kami yang mendengar, yang kami juga boleh mendapat kesempatan untuk bertanya, mendalami pelajaran mengenai manusia dan dosa. Tuhan sendiri yang berbicara. Biarlah melalui pemahaman malam ini kami boleh mendapat berkat Tuhan, berkat yang lebih mendalam untuk kami ketahui lebih banyak lagi, dan apa yang kami bisa dapatkan untuk lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga pakai kami untuk dapat menjadi berkat buat orang lain. Tuhan sertai juga pada saudara-saudara kami yang belum bergabung. Mungkin mereka juga masih sempat bisa bergabung tepat pada waktunya dan sama-sama boleh memahami pelajaran malam ini. Tetaplah Tuhan Yesus beracara bagi kami dari awal hingga selesai ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Eki. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara saya cukup jelas ya. Oke, saya minta Pak Tim untuk share materi malam ini. Saya diminta untuk mengajar antropologi atau hamartologi, manusia dan dosa. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa tampilkan video diri saya. Jadi saya pajang foto saya saja. Nah, malam ini kita akan belajar secara salah satu bagian dari systematic theology, yaitu antropologi dan hamartologi atau manusia dan dosa. Nah, mungkin kita berpikir, apa sih pentingnya mempelajari doktrin antropologi dan hamartologi ini? Apa sih pentingnya mempelajari doktrin tentang manusia dan dosa ini? Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, agar kita mengerti siapa dan apakah manusia itu. Mungkin selama ini kita berpikir, siapa diri kita? Siapakah manusia itu pada umumnya, bukan hanya kita sendiri. Nah, dengan kita mempelajari doktrin manusia dan dosa atau doktrin antropologi dan hamartologi ini, kita bisa mengerti siapa sebenarnya kita. Dan apakah manusia itu? Yang kedua, ya next. Agar kita memahami bagaimana hubungan antara manusia dan penciptanya. Hubungan kita dengan Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Kadang-kadang kita menyamakan diri menjadi Allah. Kadang-kadang kita menyamakan ini sebagai pencipta. Padahal kita adalah manusia ciptaan. Dan Allah itu yang adikodrati itu, yang maha kuasa itu adalah pencipta kita. Antara laut dan kolam yang kita buat. Itulah Allah yang begitu besar yang menciptakan kita. Supaya kita mengerti hubungan antara manusia dan pencipta kita. Yang ketiga, agar kita memahami bagaimana hubungan antar sesama kita manusia. Rupanya manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial.
bukan hanya seorang diri, tetapi banyak manusia-manusia lain. Sehingga kita disebut sebagai makhluk sosial. Nah, bagaimana kita hubungan kita dengan manusia yang lain itu terjadi? Dengan kita mempelajari doktrin ini, kita bisa mengerti hubungan kita dengan sesama manusia. Dan juga kita mengerti, memahami bagaimana hubungan kita manusia dengan makhluk ciptaan lain. Seperti tumbuhan, binatang. Bagaimana? Ada orang yang suka bercocok tanam. Ada orang yang suka piara hewan piaraan. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Nah, mengenai ini saya paling musuh bebuyutan mungkin dengan yang namanya makhluk ciptaan lain yang namanya anjing. Karena saya dari sejak kecil itu sering sekali sudah digigit anjing. Nah, beberapa hari lalu saya naik sepeda, saya lewat di jalan dekat rumah, kemudian di belakang saya dikejar oleh anjing, padahal saya tidak ngapa-ngapain. Nah, kalau orang lain mungkin anjing itu bisa akur gitu. Kadang-kadang anjing itu bisa setia gitu kepada tuannya. Nah, apa hubungan kita dengan anjing tersebut atau kucing atau lain sebagainya? Nah, yang berikutnya yang keempat, kita juga memahami bagaimana hubungan antara manusia dengan ciptaan lain. Sudah ya, tadi yang kelima, yaitu bagaimana kita mengamini bahwa manusia itu telah jatuh di dalam dosa dan akibat ketidaktaatannya sendiri. Bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa bukan siapa-siapa. Bukan karena siapa, bukan karena iblis dan bukan karena manusia, tetapi karena akibat ketidaktaatannya sendiri. Next. Yang keenam, agar kita memahami bahwa karena satu manusia, maka semua manusia telah berdosa. Gara-gara satu manusia, semua manusia telah berdosa. Gara-gara Adam, semua manusia telah berdosa. Itu sudah diungkapkan juga di dalam Roma oleh Rasul Paulus. Gara-gara satu orang, maka semua orang berdosa. Next. Yang berikutnya, kita juga mengerti agar kita tidak menganggap remeh dosa dan akibatnya. Ada orang-orang tertentu yang menganggap remeh. Tidak apa-apa. Berdosa itu tidak apa, atau nanti kita bisa minta ampun. Kadang-kadang seperti menganggap remeh. Dan kita nggak tahu akibat dosa itu apa. Mungkin kita tidak merasakan akibat dari dosa yang kita lakukan. Anak keturunan kita, anak cucu kita, mungkin bisa merasakan itu, yang makanya agama-agama lain atau suku-suku atau bangsa-bangsa lain menciptakan apa yang dikatakan hukum karma. Akibat dosa itu mungkin kita nggak merasakan, tetapi bisa merasakan anak cucu kita yang merasakannya. Ya, next. Yang ke-8. Nah, agar kita memahami bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa dengan kemampuannya sendiri. Ini yang penting. Kebanyakan kita merasa hebat, merasa kuat. Bagaimana kita bisa melepaskan dosa dengan kemampuan kita? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri. Nanti kita akan mempelajari itu lebih jauh. Oke, next, berikutnya. Nah, kita mungkin bertanya, siapakah manusia itu? Seorang yang bernama Dr. Stephen Jay Gould yang hidup pada tahun 1941 sampai 2002, dia berkata, kita merupakan pikiran yang muncul kemudian, ranting kecil yang kemudian yang kebetulan jadi. Ini yang dikatakan oleh Dr. Stephen Jay Gould ini, kita hanya sebuah ranting yang kebetulan jadi. Nah, kalau kita tarik garis mundur lagi,
kepada lebih jauh lagi kepada yang kita kenal sebagai Bapak Evolusi, yaitu Charles Darwin. Apa yang dikatakan oleh Charles Darwin? Yang hidup pada 1808 sampai 1882. Dia mengatakan manusia berasal dari keturunan monyet yang berevolusi sedemikian. Oke, next. Nah, benarkah manusia tidak lebih dari seperti pandangan kedua orang pintar ini? Yang satu mengatakan kita hanya kebetulan ranting kecil yang kebetulan jadi. Yang satu lebih jauh lagi, Bapak Evolusi yang kita kenal mengatakan bahwa kita berasal dari monyet. Apakah seperti itu? Apakah itu jati diri kita manusia? Next. Nah, kalau kita lihat ini, mungkin kita terkagum-kagum. Tapi timbul satu pertanyaan. Siapa yang menciptakannya? Ada dua macam, ada dua kategori. Yang pertama adalah evolusi atau Allah. Yang menciptakan adalah evolusi atau Allah. Nah, bagaimana dunia ini yang kita tinggali sekarang, kita melihat begitu indah. Kalau kita pandang dari angkasa, mungkin Bapak Ibu pernah naik pesawat, kemudian melihat di bawah betapa indahnya, betapa agungnya. Kemudian pernah nggak bertanya siapa semua yang menciptakan? Apakah karena terjadi evolusi atau ada Allah yang menciptakan? Ya, next. Ya, ini mungkin sudah tidak asing bagi kita untuk kita pelajari. Sejak kita bangku SD, sampai SMA, sampai kuliah, sampai S1, S2, doktor, dan sebagainya, mungkin ini sudah dipelajari, yaitu terjadi Big Bang, atau ledakan yang besar pada zaman dahulu kala. Ada terjadi ledakan besar, di mana ledakan itu bercampur baur karena waktu, akhirnya terjadilah yang namanya next pohon kehidupan atau pohon evolusi. Jadi evolusi mengatakan demikian. Ya, next. Ini adalah pohon evolusi. Evolusi itu adalah manusia dan makhluk hidup lain berasal dari akar kehidupan yang sama melalui sebuah proses evolusi. Nah, itu yang dikatakan oleh evolusi. Manusia ini berasal dari proses kehidupan yang sama dengan monyet dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah diri manusia seperti ada kita kenal sekarang. Apakah demikian? Coba kita lihat lebih jauh. Ya, akhirnya kita menjadi persoalan yang penting. Apakah kita terjadi karena evolusi atau karena penciptaan? Kalau evolusi itu dikatakan ada sebuah proses yang cukup lama. Mungkin sudah dipelajari, kita sudah pelajari sampai sekarang belum ditemukan apa itu yang namanya missing link itu apa. Tapi banyak orang yang percaya kepada evolusi. Bahkan di film-film Hollywood khususnya, kita sering menonton peristiwa-peristiwa evolusi ini. Bahkan yang juga terkenal diangkat sebuah film yang cukup populer, yaitu tentang X-Men, yaitu manusia mutan. Nah, itu merupakan sebuah proses evolusi. Bagaimana sehingga mereka menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena proses itu terjadi. Jadi satu pertanyaan timbul. Itu karena evolusi atau karena ada yang menciptakan? Kita terjadi karena evolusi atau
Karena kita ada yang menciptakan. Nah, kalau itu karena evolusi, coba kita akan lihat lebih jauh. Next. Ya, kita lihat galaksi Bima Sakti, di mana kita berada. Ini adalah gambaran Milky Way. Bagaimana galaksi Bima Sakti itu berada. Next. Nah, ini adalah sistem tata surya kita. Ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi yang kita tempati sekarang, itu ada planet ketiga, ada Mars, ada Saturnus, ada Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto. Dulu Pluto dianggap sebagai planet yang ke-9. Sekarang memang Pluto sudah tidak dianggap sebagai planet lagi. Mungkin cuma sebagai batu-batuan angkasa gitu ya, kayak semacam asteroid gitu ya. Ini sistem tata surya kita. Next. Ya. Tiap planet ternyata mempunyai orbitnya sendiri. Kenapa antara Venus dengan Mars, antara Bumi dengan Merkurius tidak saling bertabrakan? Karena mereka ada jalurnya sendiri. Ada orbitnya sendiri. Masing-masing punya orbit. Nah, kita mungkin bertanya lebih jauh lagi. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Kalau itu terjadi karena sebuah proses yang katakan evolusi tadi. Apakah mungkin ini terjadi secara kebetulan? Atau memang ada yang mengaturnya? Next. Nah, bertahun-tahun yang lalu, seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton telah membuat sebuah replika yang tepat dari sistem tata surya kita yang dibuat dalam miniatur. Di tengah-tengah adalah bola emas besar yang mewakili matahari dan berputar di sekitarnya bola yang lebih kecil yang melekat di ujung batang dengan panjang bervariasi. Bola-bola tersebut mewakili Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan planet-planet lain. Ini semua dirancang bersama-sama dengan roda gigi dan ikat pinggang untuk membuat mereka bergerak di sekitar matahari dalam keselarasan sempurna. Next. Nah, satu hari ketika Newton sedang mempelajari modelnya, seorang teman yang tidak percaya kepada Alkitab mengenai penciptaan mampir untuk mengunjunginya. Kemudian dia mengagumi perangkap dan menyaksikan seorang ilmuwan membuat benda-benda lain bergerak dalam orbitnya. Orang tersebut berseru, "My Newton, sungguh hal yang sangat indah. Siapa yang membuat ini untuk Anda?" Tanpa mendongak, Sir Isaac Newton menjawab, "Nobody." Tidak ada seorang pun. Ya, next. Nobody, kata temannya. Tidak seorang pun. Benar, tidak seorang pun. Semua bola-bola dan penggerak serta roda gigi datang bersama-sama secara kebetulan. Dan keajaiban demi keajaiban terjadi. Dan dengan kebetulan bola-bola itu mulai berputar dalam orbitnya. Dan dengan timing yang sempurna. Lanjut Newton. Nah, merupakan ia adalah bodoh untuk percaya bahwa miniatur tersebut terjadi secara kebetulan. Tetapi bukankah lebih tidak masuk akal untuk mempercayai teori bahwa bumi dan alam semesta yang luas ini muncul dan terjadi secara kebetulan, tanpa ada yang mendesainnya, tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menciptakannya.
rasanya nggak mungkin. Mungkinkah kita terjadi secara kebetulan? Mungkinkah alam semesta yang ada di sekitar kita ini, yang kita bisa saksikan, terjadi secara kebetulan? Dan itulah yang banyak dipercaya oleh orang-orang pada zaman dulu dan pada zaman sekarang juga. Bahkan teori itu semakin menggila dengan penemuan-penemuan teknologi yang ada sekarang. Merasa benar bahwa itu sebuah teori yang benar. Padahal yang namanya teori itu harus dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Tidak bisa hanya sebatas teori. Nama juga teori evolusi. Ya, next. Nah, ini adalah matahari kita. Kalau kita pelajari matahari kita, itu pijaran flare-nya itu setara dengan 1 triliun bom atom Hiroshima. Kita bisa bayangkan 1 bom atom saja itu bisa menghancur leburkan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1942 yang lalu. Hanya 1 bom atom. Nah, bayangkan 1 triliun bom atom. Itu yang ada pada matahari kita. Pijaran. Nah, bayangkan bumi kita yang terpijar oleh flare ini. Oleh pijaran matahari ini. Luar biasa kan panasnya. Kalau 1 bom atom saja bisa menghancurkan Hiroshima, bagaimana dengan 1 triliun bom atom? Next. Nah, inilah keadaan bumi kita. Ternyata matahari itu tidak langsung menerpa ke bumi. Sinar matahari itu ada lapisan-lapisan yang menghalangi sinar matahari itu langsung ke bumi. Next. Ya, ini adalah lapisan. Ada 3 lapisan, yaitu lower atmosphere, di mana lower atmosphere itu berisi dari troposfer, jaraknya sekitar 16 km dari permukaan bumi. Ini di atas kita, 16 km di atas kita itu ada yang namanya lower atmosphere. Jadi atmosfer inilah yang dikatakan Rasul Paulus mungkin tingkat langit ketiga. Ada lower atmosphere, ada middle atmosphere. Middle atmosphere berisi stratosfer kurang lebih sekitar 50 km. Kemudian ada juga mesosfer kurang lebih 80 km di atas kita. Jadi di atas kita itu ada troposfer, kemudian di atasnya lagi ada yang dikatakan middle atmosphere tadi. Kemudian di atas middle atmosphere ada lagi yang dikatakan upper atmosphere yang berisi termosfer dan exosfer. Jaraknya kurang lebih 640 sampai 64.000 km di atas permukaan bumi. Nah, kita sudah nggak bisa bayangkan bagaimana di atas kita itu luar biasanya. Kalau seandainya matahari langsung mengenai kita, 1 triliun bom Hiroshima itu mengenai kita langsung, kira-kira jadi apa manusia yang ada di muka bumi? Tapi puji Tuhan, di atas kita ada yang namanya lower atmosphere, middle atmosphere, dan upper atmosphere. Next. Ya. Nah, ketika manusia pertama dia mendaratkan kaki ke bulan. Siapa? Kenal semua? Ya, namanya Neil Armstrong. Dia berkata, how great thou art.
Kenapa dia berkata how great thou art? Nah, foto ini saya ambil bukan karena kebetulan, tapi dia memang memandang ke satu tujuan. Apa yang kira-kira dia lihat? Sehingga dia berkata, how great thou art. Aku memuji kebesaranmu. Ya, next. Ya, ini yang dia lihat dari permukaan bulan. Back, ya. Dia lihat dari permukaan bulan. Sebuah bola langit, bola bumi yang luar biasa, indah. Ini kelihatan dari bulan. Nah, kita belum pernah ke bulan. Tapi kita bisa menyaksikannya bagaimana dunia ini ada. Begitu indahnya. Sehingga orang bisa mengagumi keindahan bumi. Dan dia bisa berkata, how great thou art. Kami memuji kebesaranmu. Nah, itu yang dikatakan manusia pertama yang menjejakkan kaki ke bulan. Kemudian dia memandang ke bumi. Bahwa begitu besar kasih Allah. Ya, next. Ya. Mungkin kita bingung. Kita bingung. Who I am? Who am I? Nah, sebenarnya ini sebuah parodi ya. Saya ambil ini dari filmnya Jackie Chan. Judulnya sama, Who Am I? Siapakah aku? Aku apakah berasal dari evolusi? Atau aku adalah ciptaan Allah yang Maha Kudus. Sehingga manusia tidak bingung lagi. Who am I? Siapakah aku? Kalau aku adalah evolusi, berarti aku berasal dari monyet. Dan aku tidak beda dengan monyet. Tapi kalau aku adalah ciptaan Allah yang Maha Tinggi, tentu beda ceritanya. Ya, next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penciptaan. Penciptaan itu kita bisa ada 3 yang perlu kita pahami tentang penciptaan. Yang pertama adalah tentang iman. Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, yang pertama itu iman. Bahwa memang penciptaan itu benar-benar terjadi. Tidak bisa tidak. Penciptaan itu benar-benar terjadi. Itu hanya mungkin oleh iman. Nah, kira-kira kita beriman kepada penciptaan atau beriman kepada evolusi? Yang katanya kita kebetulan jadi. Yang katanya kita ada berasal dari monyet. Atau kita percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab. Semua berasal dari iman. Bahwa Allah yang menciptakan dunia ini dan seisinya. Yang kedua adalah fakta-fakta terjadinya penciptaan. Yang pertama, kita bisa lihat fakta yang pertama adalah Alkitab. Alkitab itu merupakan fakta, bukan mitos.
Alkitab berisi fakta. Dan tentang penciptaan itu bisa kita baca dalam Kejadian pasal 1. Bahwa memang Allah menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Sampai Allah menciptakan manusia dan kemudian kejadian selanjutnya. Itu adalah fakta Alkitab yang tidak bisa dibantah. Dan yang kedua, itu bukan mitos. Siapakah yang percaya bahwa Alkitab berisi mitos? Tentunya bukan orang Kristen. Ya mungkin orang liberal percaya bahwa Alkitab itu berisi mitos. Itu bagi sebagian orang-orang liberal percaya bahwa Alkitab berisi mitos. Musa waktu menyeberang laut terbelah itu ternyata bukan menyeberang di laut terbelah. Dia menyeberang katanya airnya cuma sedangkal mata kaki. Tapi mata kaki kok bisa menenggelamkan, pertanyaannya mata kaki kok bisa menenggelamkan kereta-kereta kuda para Firaun. Ini sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kalau bangsa Israel menyeberang laut terbelah itu hanya sebesar mata kaki, kenapa air setinggi mata kaki bisa menenggelamkan kereta kuda Firaun? Dan arkeolog akhirnya menemukan bangkai-bangkai itu di laut terbelah. Ini pertanyaan mendasar. Bahwa Alkitab itu bukan berisi mitos. Yang ketiga, memang Alkitab itu ditulis, khususnya Kejadian, Pentatuk itu ditulis oleh Musa. Itu tidak bisa dibantah. Yang pertama, fakta yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua, bahwa ini cerita penciptaan itu bukan mitos. Yang ketiga, memang Musa adalah manusia yang menuliskannya. Ketiga, Allah dan penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Elohim adalah sang pencipta. Siapa Elohim itu? Elohim itu adalah dia yang kuat. Siapa Elohim itu? Elohim itu adalah pemimpin yang perkasa. Siapa Elohim itu? Elohim adalah kealahan yang tertinggi. Siapakah Elohim itu? Elohim adalah kuasa dan keagungannya luar biasa. Itulah yang dijelaskan oleh Kejadian pasal 1 ayat 1. Bahwa Allah yang mencipta. Elohim yang mencipta. Dan dia bukan Allah-Allah yang lain. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang kuat. Dia Allah yang tertinggi. Keagungannya, kuasanya itu luar biasa. Saking luar biasa, kita tidak bisa mengerti dia. Ya, next. Nah, dikatakan juga ternyata penciptaan itu adalah kreasio ex nihilo. Artinya apa? Menciptakan dari barang yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan dari yang nihil. Kalau kita menciptakan sesuatu dengan bahan baku yang sudah ada. Tapi waktu Allah menciptakan, itu menciptakannya dengan barang yang tidak ada. Makanya dikatakan kreasio ex nihilo.
artinya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita mengerti. Di situ ada kata-kata Kejadian pasal 1 ayat 1, ayat 21 dan ayat 27. Ada kata bara di situ, yaitu menciptakan tanpa memakai materi yang sudah ada. Kemudian ada kata juga asa, yaitu melakukan atau membuat. Kejadian pasal 1 ayat 25, Keluaran 20 ayat 11, Nehemia 9 ayat 6. Ada juga kata yatsar, yaitu membentuk. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketiga kata yang dipakai ingin menyatakan bahwa Allah adalah desainer yang kreatif dalam menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Suara saya jelas ya? Soal di chat ada yang bilang, oh video memang tidak ada. Oke. Nah, kita lanjut lagi kepada masa penciptaan. Yang pertama yaitu masa progresif. Atau hari-hari dalam penciptaan ada suatu kurun waktu yang panjang dan lama sekali. Masa yang panjang. Jadi hari-hari yang ada dalam penciptaan itu masa yang kurun waktu yang panjang, yang lama. Hari pertama lama, kemudian baru masuk hari kedua, bertahun-tahun kemudian baru hari ketiga, dan seterusnya. Itu disebut masa progresif. Kemudian ada juga gap theory. Gap theory mengatakan, ya next, ada gap atau kesenjangan waktu yang lama antar jutaan tahun antar Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nanti. Kejadian 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Seolah ada gap antara ayat 1 dan ayat 2. Katanya gap itu ada jutaan tahun. Nah, mungkin ini ada pengaruh dari paham evolusi. Padahal kalau kita pelajari, itu adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak ada yang namanya gap theory itu. Nah, teori yang ketiga yaitu satu hari sama dengan 24 jam. Seperti yang kita kenal saat ini. Allah menciptakan selama 6 hari, di mana satu hari sama dengan 24 jam. Oke. Ya, next. Ya. Ini kita lihat hari-hari penciptaan. Hari pertama terang dan gelap. Itu Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Hari pertama itu terang dan gelap. Kemudian hari kedua Tuhan menciptakan langit. Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8. Kemudian hari ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 13. Kemudian
Hari kelima, hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai ayat 15, 19. Kemudian hari kelima, Tuhan menciptakan segala jenis binatang dan burung. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 23. Dan hari ke-6, Allah menciptakan segala jenis binatang darat dan manusia. Kejadian 1 ayat 9 ayat 24 sampai 31. Nah, dari hari-hari penciptaan ini kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan tidak menciptakan matahari lebih dulu? Matahari, bulan, dan bintang di hari pertama. Kenapa dia menempatkan matahari di hari keempat? Kenapa bukan di hari kedua? Kenapa bukan di hari ketiga? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya. Ya, sebelum kita jauh lagi masuk dalam penciptaan manusia. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab kenapa bukan hari pertama, hari kedua atau hari ketiga, justru hari keempat. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Maaf Pak Eki, ini langsung pertanyaan. Langsung aja Pak tanya jawab. Jadi materinya langsung aja tanya jawab. Ya? Karena waktunya sudah mepet juga. Oke, sekarang diskusi ya. Saya tutup screen ini PPT-nya. Ya, mungkin bisa dijawab juga kenapa matahari, bulan, dan bintang itu hari keempat, bukan hari pertama, atau kedua, atau ketiga. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Dan ini saya pernah menanyakan kepada dosen saya. Kenapa matahari, bulan, dan bintang itu hari keempat, bukan hari pertama, atau kedua, ketiga? Jawabnya gampang. Karena katanya kalau matahari diciptakan hari pertama, hari kedua, kan belum ada gunanya. Belum ada gunanya. Karena matahari dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, oleh binatang. Sementara binatang kan belum diciptakan. Kenapa ditempatkan hari 4? Karena sesuai dengan maksud Tuhan. Hari kelima dia baru menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang dan sebagainya. Nah, kira-kira demikian yang bisa dijelaskan. Oke, kita masuk dalam tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu, saudara yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya sehubungan dengan evolusi penciptaan Big Bang tadi Bapak Ibu manusia kera. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah jelas semua? Apa bingung? Nah, yang bingung yang mana Bapak Ibu? Yuk, silakan. Kita belum masuk nanti yang serunya, nanti waktu manusia jatuh dalam dosa. Ya, ayo. Eman senyum-senyum. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini tempatnya bertanya loh. Oh ya, ini Pak Hadi bertanya di chat, Pak Eki. Ya. Apakah ada jarak antara kejadian pasal 1 ayat 1 dan pasal 2? Berapa jaraknya, Pak? Nah, sebenarnya itu merupakan sebuah kesimpulan kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 itu.
Jadi tidak ada jarak. Itu adalah satu kesatuan. Ayat yang ke-20 ayat yang ke ini Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di utara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kalau kita baca ayat ini kan manusia diciptakan pada hari ke-6. Tapi coba kita baca pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikannya, pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian ayat ke-4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang untuk menumbuhkan tanah, bla bla bla. Nah, kemudian diceritakan bagaimana manusia itu diciptakan, dibentuk oleh Allah. Padahal kan kita baca ayat manusia diciptakan itu pada hari yang ke-6, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26 itu. Tapi ini merupakan sebuah kesimpulan. Jadi ayat yang Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu tidak ada jarak sebenarnya, seperti saya jelaskan tadi. Tidak ada jarak, adalah satu kesatuan. Hanya saja memang gap teori mengatakan itu ada jarak. Karena mungkin pengaruh dari paham evolusi. Jaraknya itu jutaan tahun. Di mana dikatakan ada dinosaurus mati dan sebagainya. Padahal antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu tidak ada jarak sama sekali. Itu adalah satu kesatuan, kemudian diceritakan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, disambung dengan pertanyaan yang sama, maksud roh Allah melayang-layang, Pak. Di Kejadian pasal 1 dan ayat yang kedua itu. Nah, maksud roh alamnya itu adalah berkaitan dengan Tritunggal. Bicara tentang bagaimana Allah itu sebenarnya bukan bekerja sendiri pada waktu penciptaan. Dia menciptakan, tapi dikatakan juga ada roh Allah melayang-layang, menutupi Samudra Raya. Itu peran Roh Kudus itu nyata. Nanti kalau kita bahas lagi lebih jauh tentang Tritunggal, bahwa Allah itu bersifat jamak. Elohim itu bersifat jamak, bukan tunggal. Bukan seperti pengertian kita Allah itu tunggal gitu ya. Kenapa roh Allah melayang-layang? Karena itu berkaitan bahwa Roh Kudus itu juga terlibat dalam penciptaan. Bukan sendiri. Nanti Kejadian pasal 1 ayat 26 itu kita bisa baca, baiklah kita, berbeda dengan dia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan isi alam semesta lainnya. Ketika dia ingin menciptakan manusia, dia berkata, baiklah kita. Kita itu siapa? Kita itu kan untuk orang yang jamak. Lebih dari satu. Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan. Mungkin yang lain ada yang mau menjelaskan? Ya, begitu Pak Hadi. Ya, silakan yang lain. Oh, ini dari Pak Budi nih.
Apakah benar 1 hari sama dengan 1000 tahun dalam waktunya Tuhan? Berapa lama Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa? Usia Adam 930 tahun, belum sampai 1000 tahun atau 1 hari. Kenapa Adam dan Hawa saat di Taman Eden tidak beranak cucu? Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak Egi. Yang pertama, apakah benar 1 hari sama dengan 1000 tahun dalam waktunya Tuhan? Seperti 2 Petrus itu. Iya. Ya, pasal 3 itu ya. Seperti yang dijelaskan tadi, itu masa penciptaan itu 1 hari sama dengan 24 jam. Berbeda dengan konteks yang dibicarakan oleh Rasul Petrus. 1 hari sama dengan 1000 tahun itu. Beda dengan penciptaan, konteksnya beda dengan penciptaan. Jadi dalam masa penciptaan itu 1 hari sama dengan 24 jam yang kita kenal sekarang, saat ini. Itu. Kemudian berapa lama Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Nah, memang Alkitab tidak memberi keterangan sejauh itu berapa lama kira-kira Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden sebelum dia jatuh dalam dosa. Memang Alkitab tidak menceritakannya dan saya tidak berani menjawabnya. Nanti coba saya cari literatur-literatur yang bisa menjelaskan itu. Ya, demikian Pak Budi. Masih ada satu lagi. Kenapa Adam dan Hawa saat di Taman Eden tidak beranak cucu? Nah, sebenarnya kalau Adam dan Hawa itu di Taman Eden itu Tuhan sudah memperintahkan mandat budaya itu Kejadian 1 ayat 28 itu supaya sudah bisa beranak cucu. Tapi mereka melanggar perintah Tuhan, akhirnya jatuh dalam dosa, kemudian dia beranak cucu. Sebenarnya Tuhan kan sudah memberikan mandat kepada Adam dan Hawa supaya beranak cucu pada Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Itu adalah mandat budaya sebelum kejatuhan di dalam dosa. Nah, tapi ternyata manusia lebih memilih tidak taat kepada Allah, dia lebih memilih kepada dosa, baru dia beranak cucu, ya akhirnya terjadilah seperti yang kita rasakan sekarang. Kita tidak tahu seandainya Adam dan Hawa itu beranak cucu sebelum jatuh dalam dosa, mungkin ada manusia-manusia yang bebas dari dosa. Nyatanya tidak ada. Alkitab menyatakan bahwa manusia tidak ada yang bebas dari dosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Itu akibat dari dosa. Ya, demikian saja yang saya bisa jelaskan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau menanggapi, menambahkan. Ya, sebentar. Bu Sri juga tanya sebentar. Ini dulu. Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, ya, di Taman Eden, kalau seandainya punya anak, saya mau keturunannya itu, Bapak Ibu. Saya mau keturunannya Adam dan Hawa yang tidak berdosa, gitu ya. Ya, tapi kenyataannya waktu Adam dan Hawa di dalam Taman Eden sebelum berdosa, memang belum punya anak cucu, Bapak Ibu. Jadi punya anak cucunya itu setelah jatuh dalam dosa. Tapi perintahnya beranak cucu, berkembang biak, bertambah banyak, penuhi bumi, itu memang sebelum jatuh dalam dosa. Gitu ya. Jadi jangan berpikirnya, oh setelah berdosa makanya melakukan hubungan suami istri, lalu jadi hubungan suami istri itu juga akibat dari dosa, lalu lahirlah anak-anak yang berdosa. Bukan, Bapak Ibu. Bukan. Jadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, pertanyaannya, sudah melakukan hubungan suami istri? Ya sudah, tapi memang belum melahirkan anak-anak atau keturunan, Bapak Ibu. Jadi anak-anak lahirnya itu ketika sudah jatuh dalam dosa. Makanya tadi saya bilang, kalau Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa punya anak, saya mau keturunannya yang itu, Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada.
Oke, silakan kalau ada yang menanggapi, Bapak Ibu. Ya, ada? Silakan. Kalau jelas puji Tuhan. Padahal ini mata kuliah yang sulit loh Bapak Ibu. Kalau di S3 itu ada mata kuliah namanya problematika kitab kejadian. Nah, ini salah satunya. Terutama kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Nah, itu materinya S3 Bapak Ibu. Nah, malam ini saudara dapat materi S3. Loh, luar biasa toh. Pokoknya semua nanti diberikan oleh Bapak Ibu ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu atau tanggapan. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang lain di chat ada. Oh, langsung pakai mic boleh Bapak Ibu? Ya, silakan. Silakan. Oh, Pak Hermanto, ya Pak. Habis itu Pak Nahum ya. Ya, malam Pak Eki. Ya, malam Pak Hermanto. Iya, tadi Pak Eki pertama matahari diciptakan untuk tanaman dan binatang dan manusia ya. Nah, itu kan tanaman diciptakan lebih dahulu ya. Pada hari ketiga, kemudian matahari, kemudian baru makhluk-makhluk lainnya ya. Iya. Ya, itu pertama. Yang kedua, satu hari 24 jam. Hari pertama, hari ini kan kita hitung dari perputaran matahari, Pak Edi. Satu hari, satu kali putaran matahari. Nah, hari pertama, kedua, ketiga, itu kan nggak ada matahari. Hitungnya 24 jamnya bagaimana, Pak Edi? Nah, oke. Ya, silakan Pak. Ya. Oke. Sudah itu aja Pak Hermanto. Ya, sementara itu aja. Nah, itu yang hari ketiga kan memang Tuhan menciptakan, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian dia hari keempat dia menciptakan matahari, bulan dan bintang. Kenapa ada selisih? Kalau kita perhatikan di sini, karena memang tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah itu membutuhkan simbiosis, membutuhkan yang namanya cahaya matahari supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian Tuhan menciptakan benda-benda penerang, salah satu matahari, untuk menerangi, supaya tumbuh-tumbuhan yang diciptakannya sebelumnya itu disinari oleh cahaya matahari supaya bisa bertumbuh secara baik. Dan selanjutnya dia menciptakan binatang-binatang yang juga membutuhkan cahaya matahari dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi satu hari 24 jam. Kenapa saya kata satu hari 24 jam? Nah, memang itu perkataan dari Alkitab yang kita kenal ini, itu dikatakan ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu Yom. Yom itu diterjemahkan satu hari sama dengan 24 jam. Ketika Tuhan menciptakan hari-hari, dipakai juga kata Yom itu. Satu hari sama dengan 24 jam. Bukan karena peredaran matahari. Karena kita orang modern pada saat ini saja yang bisa mengenal peredaran matahari itu 1 kali 24 jam. Sebelumnya memang tidak ada yang tahu. Musa pun tidak tahu bahwa memang kita mengelilingi matahari itu selama 24 jam. Tapi mengapa dia menulis Yom? Kalimat Yom itu ada dalam ayat yang lain juga yang menyatakan kata Yom itu menyatakan bahwa satu hari itu sama dengan 24 jam. Bukan kurun waktu yang lama atau yang panjang. Ya, begitu Pak Hermanto. Mungkin ada lain yang bisa jelaskan, nambahkan? Ya, yuk silakan Bapak Ibu.
Mau menanggapi, menambahkan, mengurangi, ya kalau ada yang dikurangi ya jawabannya. Ayo. Ya, Pak Budi langsung aja Pak suaranya supaya tidak baca chatnya Pak. Ya, langsung aja Pak Budi. Ini Pak Budi yang mana ya? Pak Budi. Ya, jadi ditanya lagi bagaimana bisa dikatakan saat penciptaan satu hari sama dengan 24 jam karena sebelum manusia jatuh dalam dosa belum ada hitungan waktu karena masih dalam kekekalan. Iya. Itu, Pak, sudah saya jelaskan tadi. Kenapa kita percaya bahwa satu hari sama dengan 24 jam? Karena kata-kata yang dipakai itu sama dengan kata yang dipakai, yaitu yom, yang merujuk kepada satu hari sama dengan 24 jam. Kalau nggak salah, ayat saya lupa, itu dalam Keluaran. Ketika Musa menyatakan bahwa Allah itu berfirman. Itu dalam 24 jam. Saya lupa ayatnya, nanti coba saya carikan satu hari menjadi PR saya, satu hari sama 24 jam itu. Bukankah Keluaran 20 ayat 11? Keluaran 20 ayat 11. Ayat 11, ya. Saya baca ya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, itu saya kira itu kata yang dipakai itu juga satu yom juga. Sama yomnya dengan yang dikatakan satu hari Tuhan menciptakan itu. Dan Musa yang menulis yang sama. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, ya, saya baca pertanyaan berikutnya. Kalau Bapak Ibu ada yang menanggapi atau menambahkan, silahkan loh Bapak Ibu. Kalau ada. Ya, ini soal pelajaran di sekolah. Nggak tahu ini sekolah zaman sekarang apa zaman dulu. Kalau zaman saya dulu, SD, SMP, SMA itu memang diajarkan teori penciptaan itu evolusi. Apalagi materinya waktu itu pelajaran biologi ya. Makanya guru saya biologi itu wajahnya nggak ada yang cakep dan cantik Bapak Ibu. Karena memang dia penganut evolusi. Jadi ya dari nenek moyangnya itu. Nah, lalu untuk sekolah sekarang itu tidak mengajarkan itu. Ya, kalau di gereja mengajarkan penciptaan. Lalu bagaimana untuk mengajarkan anak-anak? Nah, ini memang kesulitan kita ya. Kesulitan kita untuk anak-anak kita saat ini bagaimana antara evolusi dan perciptaan. Nah, sekarang karena itu memang tuntutan dari sekolah. Ya kadang-kadang mau nggak mau, kita juga harus mengikutinya. Kalau enggak ya memang nilai kita jelek. Apakah kalau kita mempertahankan teori penciptaan ini, ya itu tergantung kembali kepada diri kita. Bagaimana kita menjelaskannya kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita juga mengerti bahwa itu evolusi itu tidak terjadi. Yang benar itu adalah penciptaan. Kalau selama tuntutan sekolah, saya kira ya mau nggak mau ya harus yang tapi dari secara gamblang kan kita bisa menjelaskan kepada anak kita bahwa yang benar itu adalah penciptaan bukan evolusi. Kalau kita percaya pada penciptaan bahwa kita bukan berasal dari monyet.
atau karena kebetulan jadi. Saya kira demikian. Oke, Pak Eki tolong tanya. Ya. Kalau memang kita sudah mengetahui bahwa evolusi itu tidak benar, apakah tidak ada tindakan dari kita, terutama orang-orang Kristen atau guru-guru yang pendidikan agamanya untuk meluruskan itu, supaya di kemudian hari anak-anak kita tidak perlu belajar hal-hal yang salah. Kalau kita mengajarkan anak-anak kita teori evolusi dan penciptaan, kita seolah-olah ini mukanya jadi dua, jadi bunglon. Di sekolah kita ikut evolusi, di rumah kita ikut penciptaan. Apakah kita akan menerima seperti itu sampai sekarang ini? Dari masa kita kecil kan diajarin begitu. Sampai saya tua sekarang pun anak saya sekolah juga begitu. Apakah kesalahan ini atau ketidakbenaran ini yang seperti Bapak sampaikan tadi tidak bisa kita luruskan? Itu aja. Kalau misalnya bisa, gimana caranya? Nah, sekarang masalahnya itu evolusi itu sudah menjadi masuk dalam kurikulum sekolah. Ya tunggulah kalau kita jadi seorang menteri pendidikan, baru kita bisa mengubahnya. Tapi kalau selama ini menjadi acuan sekolah, kadang-kadang kita juga serba salah. Harus bagaimana kita bersikap antara anak kita yang nggak lulus karena kita percaya pada penciptaan, atau kita membiarkan. Itu pilihan ada pada kita, kebijakan ada pada kita. Karena memang teori ini sudah menjadi semacam kurikulum dari dulu. Tidak bisa tidak. Yang namanya evolusi masuk dalam biologi ya. Itu sudah menjadi bagian kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, yang kita bisa ajarkan ya bagaimana kita bersikap sebagai orang tua di rumah atau sebagai guru sekolah minggu di gereja-gereja kita. Atau kita juga punya kemampuan untuk mengajar di sekolah sebagai guru agama. Ya harus kita bentengi murid-murid kita, anak didik kita dengan teori yang benar. Karena kita juga tidak bisa serta-merta membuang kurikulum tersebut. Itu sih menurut saya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mengatasi ya silakan. Ya, itu Bapak Ibu yang guru ada, apakah masih ada kurikulum itu ya? Ya, apakah masih ada Bapak Ibu dimasukkan yang namanya materi evolusi itu? Ya, kalau Bapak Ibu yang guru yang sekarang ya, kalau zaman saya kecil sih memang ada, waktu SMP itu diajarkan memang. Ya, yang seangkatan saya yang sekarang umur 50-an tahun berarti mengalami itu ya. Oh, ini Pak Cornelius jawab teori itu masih tetap ada. Waduh ya. Makasih Pak Cornel. Ya, jadi ternyata Pak Cornel ini guru sepertinya. Masih ada ternyata Bapak Ibu. Nah, jadi Pak Eki tadi sudah mengajarkan solusinya. Ya, bukan dua muka ya. Tapi kita ajarkan yang di gereja sesuai dengan firman Tuhan. Ya, gitu aja. Ya, karena ranah ilmu pengetahuan kata Pak Cornel. Jadi sebagai pengetahuan, tapi pengetahuan yang sekedar masih teori, belum dibuktikan kan? Keburu mati Charles Darwin-nya ya. Jadi sebenarnya teorinya itu belum dibuktikan. Tapi sudah diakui sampai hari ini. Oke. Nah, silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada. Pak, saya boleh izin nambahin ya Pak? Oh, boleh. Ya, silakan. Masalah teori evolusi itu menurut pandangan saya tidak akan mungkin bisa hilang, Pak. Karena itu sudah masuk dalam ranah ilmu pengetahuan, science. Yeah. Dan itu sudah masuk dalam ranah yang general. Jadi memang harus dibedakan antara ranah iman dan ranah science. Nah, itu memang akan terjadi semacam hal yang seolah-olah kontradiksi, dan itu memang sangat kontradiksi. Dan itu tidak akan mungkin memaksa dari pihak akademis atau sekolah untuk menghilangkan itu, karena itu masih masuk dalam ranah
bidang akademis. Kalau seandainya dihilangkan itu nanti justru akan menimbulkan kerancuan nantinya. Kalau seandainya di sekolah itu tidak diajarkan, si anak mendapatkan informasi dari luar dari sekolah itu justru akan menimbulkan problem. Menurut saya akan bijak, apalagi kalau sekolah Kristen, teori itu tetap diajarkan dalam ranah ilmu pengetahuan. Tapi harus di-backup dengan yang namanya sisi keimanannya. Sebetulnya bisa dijelaskan kok kaitannya antara di Alkitab dengan physical practice dalam ranah ilmu pengetahuan. Contohnya saja, di kisah penciptaan, Pak. Yeah. Pada waktu Tuhan sebelum menciptakan Hawa, Tuhan kan juga menciptakan binatang yang seolah-olah dianggap serupa sepadan dengan Adam. Dan Tuhan membawa binatang-binatang yang diciptakan itu ke hadapan Adam. Tapi ternyata Adam memandang tidak ada yang sepadan dengan dia. Nah itu kan sebetulnya sudah menunjukkan adanya suatu kemiripan. Kalau dilihat dari teori evolusi, seperti contohnya, kok ada kemiripan antara monyet dengan manusia. Nah, kita bisa berpijak dari situ sebetulnya. Dan itu membuktikan justru dengan adanya teori evolusi membuktikan bahwa antara kera menurut teori Darwin dengan manusia memang tidak sepadan. Itu justru membackup Alkitab menurut saya, Pak, gitu loh. Dan memang saya akui mulai dari saya SD sampai saya lulus perguruan tinggi, hal ini tidak pernah dikaji atau diajarkan memang. Dan di gereja sendiri juga nggak pernah diajarkan, termasuk di sekolah minggu. Harusnya kalau mau, idealnya menurut saya, hal-hal yang sifatnya seperti ini, itu bisa diajarkan mulai dari sekolah minggu. Tapi tentunya membutuhkan kakak-kakak pengajar yang kompeten dalam hal ini, yang bisa menjelaskan. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Cornelius. Iya. Baik, saya bisa tambahkan mungkin ya. Ya Bu, silakan Bu Erna. Oke, baik, saya cuma menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wid maupun Pak Cornelius tadi ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Cornelius bahwa nggak bisa, karena ini ilmu pengetahuan yang sudah mendapat pengakuan secara general dan kita nggak bisa ngilangin. Kalaupun kita batasin di kurikulum, itu akan menjadi sekarang kan orang belajar tuh dari mana saja kan, dari dunia maya, bahkan itu akan menjadi sesuatu yang membuat anak-anak itu misalnya pada para generasi kita itu semakin tanda tanya. Jadi memang ini dua-dua udah benar ya, pandangan evolusi, kemudian menurut Alkitab. Nah itu kan juga dua-dua di-share dan kembali lagi bahwa kita diberikan hikmat untuk memilih yang mana. Itu adalah memang peran orang tua, kemudian peran pendidikan. Nah, karena itu ada yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, dan ada yang percaya Tuhan. Nah, kita yang percaya Tuhan, tentunya kita percaya dong sama Alkitab. Seperti itu. Karena kalau kembali ke teori evolusi, terbatas dengan pikiran manusia. Tetapi kalau kita ke Alkitab, kita kunci dengan belajar tentang Allah yang tidak terbatas. Mungkin dua itu aja. Kembali lagi bahwa manusia pun diberikan namanya free will ya. Jadi ini pun kita diberikan hikmat untuk menentukan kita ikut yang mana, gitu kan? Kita sebagai orang-orang yang beriman ya pasti Alkitab lah, karena kita memang sudah kita tidak bisa menghilangkan namanya ilmu pengetahuan, tetapi keimanan kita mengikat kita bahwa kita lebih mengakui Alkitab. Itu yang bisa saya bilang. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau itu menurut Alkitab itu namanya makhluk hidup ya. Jadi manusia yang mirip kera, sebenarnya bukan manusia itu. Ya memang makhluk hidup. Ya istilahnya mirip manusia. Lalu ada apa? Dinosaurus dan sebagainya. Ada apa tidak Bapak Ibu? Oh di film Pak Jurassic Park gitu ya. Tapi sesungguhnya ada nggak? Bapak Ibu, ada kan? Ada. Tapi itu sudah musnah waktu zaman Erba. Kalau seandainya nggak musnah, itu nakut-nakutin kita Bapak Ibu. Kalau lepas itu nakut-nakutin kita.
Jadi dia lewat tuh jalan bisa hancur itu karena kekuatannya itu seperti tank gitu. Jadi memang Tuhan izinkan hancur waktu air bah. Nah, makanya para ilmuwan tuh melihat yang seperti itu. Ada. Nah, soal binatang atau makhluk hidup yang mirip manusia, nah mereka kan berteori menduga, oh ini sepertinya cikal bakal dari manusia. Padahal kalau menurut Alkitab itu namanya makhluk hidup yang dibawa pada Adam, diberi nama, lalu Adam menemukan tidak menemukan yang sepadan. Makanya Tuhan ciptakan Hawa itu tadi. Nah, sederhananya begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, masih ada waktu, Bapak Ibu. Tadi terlambat 10 menit ya, kita jadi perpanjang 10 menit. Oh, pertanyaan ada lagi, Bu Evi? Sebentar, saya baca chatnya. Oh ya, ini. Apakah Allah menciptakan manusia yang lain selain Adam, Hawa, Kain, dan Habel? Dari Ibu Evi Wamena. Kembali kita ke Alkitab ya. Tadi penciptaan itu kan fakta-faktanya kita harus jelas, yaitu kembali ke Alkitab. Alkitab tidak menjelaskan sebelum Adam atau ada Adam 1, 2, 3, 4. Alkitab menjelaskan Adam dan Hawa. Titik. Selain itu tidak ada. Memang ada orang-orang yang beranggapan bahwa Allah mungkin menciptakan Adam yang lain, Hawa yang lain, selain Adam dan Hawa yang kita kenal menurut Alkitab. Tapi kita percaya kepada Alkitab kita, bahwa saya kira tidak ada Adam dan Hawa yang lain. Ya, itu menurut saya. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lain ya, bisa menjelaskan. Ya, menurut Roma itu kan ada Adam yang pertama, ada Adam yang kedua. Dan Alkitab berkata Adam yang pertama telah jatuh dalam dosa, mewarisi dosa seluruh keturunannya kan. Lalu Adam yang kedua itu yang memberikan solusi, yaitu Kristus. Jadi berdasarkan jawaban perjanjian baru ya, Roma itu Paulus berkata tidak ada Adam yang lain. Ya Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa itu. Nah, memang kenapa itu muncul Bapak Ibu? Memang antara Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ya, Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu kan kalau Bapak Ibu baca kisahnya seolah-olah di Kejadian pasal 1 Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, betul ya? Lalu pasal 2 Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, seolah-olah ada manusia lain yang diciptakan oleh Tuhan sebelum Adam dan Hawa. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu kalau kita baca urut-urutannya itu, Kejadian pasal 2 itu adalah penjelasan dari Allah menciptakan itu apa. Kan Allah hanya mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan kita. Terus caranya gimana? Makanya Kejadian pasal 2 ayat 7 dijelaskan. Tuhan Allah mengambil tanah, membentuk dengan tanahnya, lalu menghembuskan nafas hidup. Ya, itu yang Adam. Lalu yang Hawa, gimana caranya diciptakan? Adam dibuat tidur nyenyak, lalu diambil salah satu tulang rusuknya. Nah, jadi Kejadian pasal 2 itu adalah proses penjelasan dari Kejadian pasal 1. Gitu loh Bapak Ibu ya. Bisa nangkep ya? Jadi itu urut-urutannya. Nah, tadi Pak Cornelius pesan jangan percaya sama makhluk itu ya, alien atau UFO. Ya itu film itu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi tidak ada itu ya, tidak ada. Oke, tadi Pak Hermanto sudah jelas. Pak Nahum mau tanya berikutnya. Pak Hermanto sudah ya? Yang lain loh Bapak Ibu ya. Mungkin kami boleh bertanya, tapi kelihatannya kok sedikit sudah tidak keluar dari penciptaan lagi. Mungkin diizinkan Pak Eki. Ya. Nih, latar belakang pertanyaan kami adalah kejadian, masih dalam Kejadian pasalnya yang kedua, tetapi ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17 kalau saya bacakan secara cepat bunyinya seperti ini. Lalu Allah Al-Khalik memberi perintah kepada manusia itu firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat
itu jangan kamu makan. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Pertanyaan kami, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertanyaan di sini ada kalimat terakhir tadi dikatakan, engkau pasti mati. Tetapi pada prakteknya, pada pasal 3 kita tahu bersama, Adam dan Hawa telah melanggar kalimat firman Tuhan ini. Kami tidak terlalu jauh untuk membaca per kata, tetapi di sini dikatakan ketika pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Tetapi pada kenyataannya justru Allah sendirilah yang dengan kasih-Nya Dia telah menolong kehidupan kita untuk keluar dari penghukuman itu. Yang kami tanyakan, latar belakangnya apa Pak Allah sampai dengan bertindak seperti itu? Karena dalam apologet kita kita juga mendapat satu pertanyaan dari pihak sebelah dengan kalimat yang tadi Pak, dari kalimat ayat yang terakhir, engkau pasti mati, tapi kenyataannya tidak, itu menunjukkan bahwa Allah kita itu tidak konsisten dengan kalimat yang disampaikannya. Ya. Untuk menjawab pertanyaan seperti itulah Pak, kami pada malam ini ternyata ketika topiknya seperti ini kok saya teringat sekali, mungkin kami bisa dibantu untuk menjawabnya. Terima kasih Pak Egi. Oke Pak. Ya, silakan Pak. Ya, itu sebenarnya kita belum masuk ke situ ya. Masih 2-3 kali pertemuan lagi. Iya Pak, ya itu tadi. Itu tapi dikatakan, saya akan menjawabnya, itu dikatakan pasti akan mati. Nah, kematian apa? Pertanyaannya kematian apa? Nyatanya Adam dan Hawa masih hidup 930 tahun lagi. Tidak langsung mati ketika dia makan buah itu. Nah, di sini kematian yang dimaksud adalah kematian kerohanian. Terpisah dari Allah itu adalah mati. Terpisah dari Allah. Itu adalah disebut mati. Semua orang pasti mati. Nah, akhirnya Adam dan Hawa tadinya memang diciptakan ada unsur kekal, tapi karena dia jatuh dalam dosa, akhirnya dia memang tidak langsung mati, masih hidup 900 tahun, kemudian mati. Nah, tapi kematian pertama itu terpisah dari Allah, itu kematian yang kerohanian. Itu yang pertama, yang harus kita yakini. Bahwa di hadapan Allah itu kematian itu adalah kematian kekal, yaitu mati rohani itu. Bukan mati secara jasmani. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Pak Naum. Ya jelas. Jadi putus hubungan dengan Tuhan itu termasuk putus mati. Dengan Tuhan itu mati, disebut mati. Ya, itu Pak Nahum yang dimaksud atau ada maksud yang lain? Ya. Kami masih Pak, kami masih apa ya, masih kurang jelas tentang kematian itu. Kalau dikatakan kematian untuk terpisah dari itu apa yang dimaksud, karena begini, pada saat itu pertanyaannya itu demikian, manusia bisa hidup Pak ya, manusia hidup itu dalam ayat yang ke-27 kalau nggak salah itu dikatakan bahwa manusia diciptakan dari debu, dan kehidupan yang dimaksud hidup itu ketika dia dihembus oleh napas Allah, sehingga mereka mengonotasikan bahwa mati berarti mati adalah napas hidupnya itu terlepas dari tubuhnya, sehingga ketika kalau dikatakan dalam engkau pasti mati, pada saat ketika dia makan dia dikatakan langsung dia pasti mati, maka konotasinya pola pikir mereka bahwa mati dalam hal itu bukan mati seperti
seperti katakan kehilangan kemuliaan Allah dan macam-macam kalau kita Pak ya. Tapi kalau mereka menekan kami itu mati dalam artian mati seperti itu di napas yang dihembuskan itu meninggalkan tubuh, sehingga betul-betul seharusnya menurut mereka ketika dikatakan engkau pasti mati itu ketika melanggar atau memakan itu mati secara itu. Demikian Pak itu. Oh ya, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis dan ada beberapa yang sudah meninggalkan kelas tanpa pamit. Jadi disambung minggu depan Pak Nahum. Tolong wajahnya tunjukkan semua, akan difoto sama fotografer Bapak Ibu. Oke. Yuk silakan wajahnya ditampilkan. Setelah itu kita berdoa ya, kita sambung minggu depan. Tapi ini Pak, sedikit lagi. Saya mohon maaf loh nih ya. Ini karena apa? Ini memang keperluan kami yang sangat krusial juga ketika kami sekarang ini sedang melakukan penjangkauan di penginjilan di desa Pak itu. Oke. Hanya itu mohon maaf. Jadi kalau nanti dijawab di grup WA, dilanjut di grup WA sampai jam 2 dini hari boleh Bapak. Ya? Terima kasih. Ayo, terima kasih. Semua difoto sama Pak Daud atau siapa mau foto silakan. Bebas semua boleh foto Bapak Ibu. Yang kameranya bagus silakan. Nanti share ke grup. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ayo terima kita kasih, berdoa Pak Egi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak Eko Budi berdoa Pak untuk bersyukur buat akhir kelas kita. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah mengikuti apa yang hari ini diajarkan oleh Pak Eki Eng. Dan Tuhan tolong berkati beliau dengan kasih-Mu ya Bapak, supaya Tuhan Pak Eki Eng diberi kesehatan dan bisa menyampaikan firman-Mu dengan Yesus pada mereka yang belum kenal dengannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan selalu berkati kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.